بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Mari kita tilawah terlebih dahulu surat Al-Hijr ayat 32. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Utsman bin Affan yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kita pada kesempatan kali ini, dan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang paling besar, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita dipilih oleh Allah untuk disibukkan dengan amalan soleh. Tolong Mas ikut ngaji atau baik, Masya Allah ya. Nikmat, termasuk nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah pilih kita menjadi orang-orang yang sibuk dengan amalan soleh, karena itu adalah pertanda sayang Allah pada kita semuanya. Maka para ulama seperti Syekhul Islam menyebutkan bahwa ada sebuah kaidah mengatakan faman kana Allahu yuhibbuhu ista'malahu fima yuhibbuhu. Barang siapa yang Allah itu cinta pada orang tersebut ya. Jika Allah itu sayang, cinta pada seorang, maka akan ista'malahu fima yuhibbuhu. Dia akan dijadikan sibuk dengan sesuatu yang dicintai Allah. Yang dicintai Allah yaitu amal-amal soleh, akan disibukkan dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan belajar ilmu dan sebagainya. Maka sungguh sebuah nikmat yang luar biasa ketika Allah memudahkan kita untuk menjaga sholat, untuk tadi kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita menunggu waktu isya dan mengisinya dengan majelis taklim. Mudah-mudahan itu pertanda bahwa Allah SWT sedang membimbing kita untuk menjadi orang yang dicintainya. Kemudian salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di bawah naungan sunnahnya hingga akhir kelak. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah buka puasa belum ya? Sudah ya. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan puasa Asyura ya. Puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Meskipun ada perbedaan penentuan hari. Beberapa saudara kita hari ini masih hari tanggal 9. Jadi pemerintah ini udah tanggal 10 hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal kita, puasa kita, dan kita mendapatkan pahalanya, yaitu dihapuskan dosa kita selama 1 tahun lalu. Sebagaimana dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW sabda, siyamu Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablah. Puasa pada hari ke-10 puasa Asyura 10 Muharram, saya meminta kepada Allah mudah-mudahan Allah hapuskan dosa setahun yang lalu, as-sanah allati qablah. Maka beruntung Allah memudahkan kita untuk bisa berpuasa. Kemudian kita bicara tentang Asyura ya, hari ini hari 10 dari Asyura itu dari kata asyarah ya. Asyura dari kata asyarah artinya 10. Jadi kita hafal dari satu, kalau 1 wahidun, ifnan gitu.
sampai ke 10 itu artinya Asyura. Dan kenapa kita ya khususnya di Jawa itu menamai bulan ini bulan Suro gitu ya. Terus kalau bulan kelahiran Nabi bulan Mulud ya, mereka hitungannya itu udah langsung ke poin yang apa ya? Mungkin langsung istimewanya di bulan itu apa itu? Misalnya Suro, Safar, Mulud udah. Padahal nama aslinya bukan Suro, namanya Muharram ya. Safar kemudian Safar ya. Terus kalau Ramadan mereka menamainya poso ya. Karena emang inti apa namanya? Yang istimewa di situ puasa, poso ya. Nah, di bulan ini mungkin ya orang-orang menamai bulan ini bulan Suro adalah diambil dari momentum Asyura ini ya. Biar kita selalu ingat, oh ya, dan datang bulan Muharram nih harus ingat tanggal ke-10 yaitu bulan Asyura. Jadi kita sudah dimudahkan untuk mengingat momen-momen penting ya sebagai seorang muslim ya, itu ibadah yang istimewa yaitu puasa Asyura. Nah, kita akan sedikit bahas tentang istimewanya hari ini, ya, hari ke-10 atau Asyura ini. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, ya, riwayat Imam Bukhari, diceritakan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas itu ayahnya juga sahabat, ya. Beliau sendiri juga sahabat, makanya radhiyallahu anhuma. Kalau sahabatnya ini beriman tapi ayahnya tidak beriman, maka radhiyallahu anhu gitu. Nah, karena beliau sama ayahnya itu sahabat, maka radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah SAW datang ke Madinah, fara'al yahud tasumu yaum Asyura. Maka beliau melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa di hari Asyura, hari ke-10 ya, bulan Muharram. Faqala ma hadza? Ini kenapa pada puasa ini? Ngapain? Qalu, maka Rasul menjawab, hadza yaumun shalih. Ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najallahu bani Israil. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel min adubihim, ya, dari musuh mereka, yaitu siapa? Fir'aun. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukur, ya, syukur beliau. Qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum, maka saya lebih Rasulullah SAW bersabda, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, saya lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Fasomahu wa amara bisyamihi, maka Rasul SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Jadi Asyura itu adalah salah satu hari istimewa, ya, tanggal istimewa yang di sana ada di dalam bulan yang mulia, bulan Muharram, ya. Kemudian ada peristiwa yang istimewa yang dimana di sana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, ya, dan tentara beliau dan para Bani Israel, ya, pengikut beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun memuliakan hari tanggal 10 ini, ya. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebenarnya puasa Asyura itu, ya, sebelumnya itu diharuskan, wajib, sebelum diturunkan perintah puasa Ramadan, ya. Ini diceritakan oleh Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
Falamma nazala Ramadan kana Ramadan al-fariidhah. Maka ketika ada perintah untuk puasa Ramadan ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum itu, wa turika asyura, maka ditinggalkan atau puasa Asyura sudah tidak wajib lagi ya. Fakana man syaa'a shaumahu wa man syaa'a lam yasumhu. Maka ada yang berpuasa Asyura, ada yang tidak berpuasa karena sudah tidak wajib ya. Yang wajib hanya puasa Ramadan ya. Sedangkan puasa Asyura ini menjadi sebuah sunnah, amalan sunnah ya. Ini disebutkan di Sahih Bukhari. Nah, kalau melihat dari keterangan cerita tadi, apakah berarti kita puasa ini ikut-ikutan orang Yahudi berarti ya gitu? Nah, gimana jawabnya kalau gitu? Masa kita puasa ikut-ikutan sama orang Yahudi nih? Nah, ini perlu kita sebutkan ya alasan kenapa, atau diantara hikmahnya ya kenapa kita berpuasa di tanggal 10 ini ya, bukan kita ikut-ikutan orang Yahudi ya. Oh, orang Yahudi puasa tanggal 10 kita ikutan, ya begitu ya. Yang pertama adalah Rasulullah SAW ingin menegaskan adanya sebuah ikatan ukhuwah imaniyah ya. Ada hubungan ukhuwah ya antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Makanya beliau sampai bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian wahai Bani Israel. Nah, ini menunjukkan sebuah prinsip ya, prinsip bahwa adanya ikatan iman itu lebih kuat dari ikatan darah bahkan bangsa ya. Nah, dan kita mengenang dengan puasa ini, kita mengenang pelajaran di dalamnya bahwa pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa yang mana beliau adalah pembawa tauhid ya di saat itu, dan Allah mengalahkan musuh ya, musuh tauhid yaitu Fir'aun ya, beliau yang mengaku sebagai Tuhan. Maka untuk sebagai sebuah ikatan ukhuwah dan bentuk syukur kita ya, bahwa Allah memenangkan tauhid di atas kesyirikan, di atas kebatilan ya, yaitu Fir'aun ya, maka kita lebih berhak ya, untuk mengingat momentum ini gitu ya. Ingat momentum ini, dan itu menjadi syariat sunnah puasa Asyura. Kemudian puasa kita di tanggal 10 ini adalah menjadi sebuah ekspresi syukur, ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan Nabi Musa, kemenangan Bani Israel dari kejaran Fir'aun ya. Ini adalah menjadi bentuk empati sejarah. Kita berempati sejarah, kita bersyukur atas pertolongan Allah pada orang-orang beriman. Dan ini juga menjadi bentuk kita mengambil Rasulullah SAW menetapkan syariat sebelum kita. Jadi puasa Asyura kan syariatnya Nabi Musa ya. Kemudian Rasul SAW datang ya, Rasul yang baru, kemudian melanjutkan syariat itu ya, puasa Asyura. Namun kemudian beliau ingin ya, biar tidak persis ya, biar tidak kelihatan meniru banget gitu kan, maka beliau berjanji, lain baqitu ya, kalau saya masih hidup di tahun depan saya akan puasa tanggal 9 gitu kan, sebagai bentuk biar tidak sama persis dengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Dan para ulama ya seperti Syekh bin Baz itu membolehkan kalau tanggal 9 belum
sempat puasa ya, kemarin belum sempat, bisa di tanggal 11-nya. Berarti besok sahur lagi ya. Biar menyelisihi orang Yahudi gitu ya. Belum? Ya itu sunahnya hari ini. Tapi biar plus ya, biar plus tambah tanggal 11 ya. Itu lebih mantap. Ya, tambah sunnah gitu kan ya. Itu kan harapan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW ingin berpuasa tanggal 9 biar menyelisihi orang Yahudi, tapi beliau qadarullah sudah meninggal sebelum sampai ke bulan Muharram. Kemudian dalam puasa ini juga menjadi bentuk kasih sayang Allah ya. Kita mendapatkan ampunan, yaitu diampuni dosa kita selama 1 tahun ya. Dan kita ini adalah sebuah bonus ya, bonus kita diberikan amalan yang pahalanya itu bisa mengejar ya umat-umat yang terdahulu ya. Mungkin kita diberikan umur tidak sepanjang umat-umat terdahulu ya. Mereka bisa ratusan tahun, ribuan tahun ya. Tapi kita, usia kita a'maru ummati baina sittin wa sab'in, kata Nabi, umur kita antara 60 sampai 70. Gimana kita bisa ngejar ketertinggalan itu ya? Kita diberikan amalan yang pahalanya itu berlipat-lipat gitu ya. Salah satunya adalah puasa kemarin Arafah, sekarang puasa Asyura ya. Pahala setahun gitu ya. Nah, itu di antara bentuk kasih sayang Allah pada kita semuanya. Nah, kemudian sesuai tema ya, kita akan bahas tentang kejadian apa sih ya yang apa namanya disebutkan dalam Quran ya. Kisah tentang bagaimana Allah itu menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun gitu ya. Ini dikisahkan secara urut ya dalam surat Asy-Syu'ara ya, para penyair Asy-Syu'ara dari ayat 52 sampai 68 ya. Bahkan ayat sebelumnya ya, tapi ini saya ambil dari apa namanya malam harinya ya. Jadi pas malam 10-nya, malam 10 Asyura. Allah berfirman, dan ini saya ambilkan dari masih di tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Syekh Al-Qurtubi ya. Qala Allah Ta'ala wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Jadi ini sudah ketika sudah apa namanya kejadian para penyihirnya Nabi Musa itu kalah ya. Kalau dari awal kisah ini panjang banget ya. Ketika penyihirnya Fir'aun itu udah kalah melawan Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka bertobat ya. Kemudian singkat cerita Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa ya. Ini berarti malam harinya ya, malam harinya. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi. Wahai Nabi Musa, pergilah ya membawa hamba-hambaku di malam hari ya. Innakum muttaba'un. Kalian pasti akan diikuti ya, akan dikejar. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Kemudian Fir'aun pun mengirimkan orang-orang ya di kota-kota untuk mengumpulkan pasukan untuk mengejar Musa dan Bani Israel ya. Di sini Allah menyebutkan fa asri bi ibadi ya. Kata Imam Qurtubi, makna hamba-hambaku di sini ya, bi ibadi ini Allah menyebut Bani Israel sebagai hamba-hambaku ya, karena mereka telah beriman pada risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk
pergi, ya, beliau tidak memilih jalur darat, ya, tapi kenapa beliau ke arah laut gitu kan? Nah, beliau menyebutkan ini adalah perintah dari Allah, ya. Beliau sengaja mengambil jalur ke arah laut, ya, bukan jalur biasa ke arah Syam, yang mana semata-mata karena mengikuti perintah Allah, ya. Karena mengikuti perintahnya Allah, maka beliau menyebutkan begitulah aku diperintahkan, ya. Jadi mungkin agak aneh gitu ya, kalau dari sini dari Purwokerto misalnya dikejar musuh, ini larinya ke arah sana, ke pantai, ke Teluk Penyu, ya. Kan mentok gitu ya. Kenapa larinya nggak ke arah sana ya? Nah ini saya lagi adalah ini atas perintah Allah diarahkan untuk ke arah sana gitu ya. Begitu kata Imam Qurtubi. Kemudian kisah berlanjut, inna haula ila syirzimatun qalibun. Ini perkataan dari Fir'aun, ya. Beliau mengejek, ya, Bani Israel, sesungguhnya mereka itu hanya kelompok-kelompok kecil yang hina. Syirzimatun qalilun, jumlahnya cuma sedikit, nggak usah takut. Kemudian wa innahum lana laghaidun, dan sungguhnya mereka itu sudah bikin kita marah, Wa inna la jami'un hadirun, dan sungguhnya kita itu adalah sebuah pasukan, sebuah tentara yang hadirun, udah siap siaga gitu ya, punya senjata lengkap gitu ya. Ini setelah Fir'aun dan jajarannya mendengar kabar bahwa tadi malam ini Bani Israel pada mau kabur melarikan diri gitu. Nah, dengan nada yang seperti itu ya, merendahkan, mereka cuman kaum lemah, lalu mereka itu budak gitu kan ya. Kan Bani Israel itu diperbudak oleh siapa? Kaumnya Fir'aun, sukunya Fir'aun. Nah, dari sini terlihatlah sifat kesombongan dari Fir'aun ini, ya, dengan merendahkan Bani Israel. Syirzimah itu artinya kelompok kecil yang hina, untuk meremehkan itu. Ya, karena mereka itu memang notabene adalah kaum yang lemah, ya. Kemudian ketika mereka melarikan diri, mereka sangat yakin akan bisa menangkap mereka gitu ya. Pasti nggak akan bisa kemana-mana gitu ya. Kemudian mereka membanggakan kesiapsiagaan pasukannya. Wa inna la jami'un hadirun, kita adalah pasukan yang siap tempur, bersenjata lengkap, gak usah takut gitu ya, maksudnya. Sedangkan Bani Israel mereka kabur, tidak punya senjata, tidak punya kekuatan, ya. Jadi tidak usah takut gitu ya, kata Fir'aun, ya. Kemudian disinilah Allah kemudian menyebutkan sebuah fakta yang sebenarnya. Fa'akhrajnahum min jannati wa'yun wa kunuzi wa maqamin karim kadzalika wa awrathnaha Bani Israil. Maka kata Allah, ya, kami keluarkan Fir'aun dan tentaranya ini dari kebun-kebun dan mata air, dari harta benda serta kedudukan yang mulia. Maka demikianlah kami wariskan semua itu kepada Bani Israel. Nah, disinilah yang harus menjadi renungan buat kita semua, ya. Ketika Fir'aun merasa, oh saya akan mengejar Musa dan Bani Israel, ya, ingin menangkap mereka, ingin menghancurkan
mereka. Tapi di sana ada skenarionya Allah. Ada skenarionya Allah bahwa Allah ingin mengeluarkan Fir'aun dan tentaranya dari istana, dari Mesir. Mereka dikeluarkan dari tempat-tempat yang nyaman, dari kebun-kebun yang subur, ya, dari harta-harta mereka, dan pada akhirnya nanti itu akan diberikan kepada Bani Israel. Nah, di sini menjadi sebuah renungan buat kita semua, bahwasanya ketika Fir'aun itu pergi dengan segala kesombongannya, itu terlihatnya seperti keinginan dia pengen pergi. Tapi sebenarnya itu di sana ada keinginan Allah. Sebenarnya Allah ingin menghancurkan dia, menenggelamkan dia. Gitu. Maka bahwa yang terjadi pada hamba itu ada di sana ada ketentuan Allah, ya. Ada campur tangan Allah. Ketika kita seperti kita berangkat ke masjid, kita beramal soleh, kita mendengarkan ilmu, itu di sana sebenarnya ada kehendak Allah, gitu ya. Allah yang sedang menggiring kita, ya, menuju sebuah hal, gitu ya. Sebagaimana Fir'aun juga digiring kepada hal tertentu, kita dibikin Allah beramal soleh, dibikin senang sholat, senang baca Quran. Itu Allah ingin memberikan sesuatu di hadapan kita, gitu ya. Nah, di sana ada campur tangan Allah. Ketika kita dimudahkan untuk berzikir, kita dimudahkan untuk beramal soleh, ya, itu di sana ada rahasia Allah, gitu ya. Dan kita ingat bahwa setiap anak yang lahir, ya, ini pasti udah masyhur ya, hadis yang masyhur, maka dia dituliskan 4 hal, ya, dalam hadis sahih itu, ya. Dituliskan hidupnya, ya, rizkinya, bahagia dan sedihnya, gitu, ya. Nah, ketika kita dimudahkan untuk hal-hal yang baik-baik, ya, itu mudah-mudahan menjadi pertanda kita sedang digiring menuju hal-hal yang bahagia, gitu ya. Kalau ahli surga berarti dimudahkan beramal-amal ahli surga, gitu. Nah, ini kalau kita menyadari itu, kita pasti akan sangat bersyukur, ya. Kenapa ya kok saya itu dimudahkan, misalnya sholat 5 waktu nggak pernah bolong, sedangkan ada orang-orang yang sholatnya tuh bolong-bolong. Kok bisa? Jangan-jangan Allah sedang mudahkan saya nih jalan ke surga, ya. Dibantu oleh Allah, gitu. Nah, di situ para ulama menyebutkan dari kisahnya Fir'aun tuh sampai sedalam itu, gitu ya. Dikiranya Fir'aun itu keluar dari istana, dari Mesir untuk mengejar Bani Israel, itu adalah sebuah kemenangan atau sebuah menunjukkan kekuatan. Tapi sebenarnya di sana ada skenario Allah ingin menghancurkan dia, ingin menenggelamkan dia di laut merah, gitu ya. Baik, kemudian Allah melanjutkan kisahnya di ayat 60, fa'atba'hum musyriqin. Kemudian pasukan Fir'aun mengejar mereka pada waktu matahari terbit, ya, ketika pagi hari. Di tafsir ini yang disebutkan juga kenapa Fir'aun itu baru ngejarnya pagi, ya, karena ceritanya malam hari, kan Nabi Musa larinya malam hari, ya, waktu sahur disebutkan ini. Ada riwayat menyebutkan bahwa ini Fir'aun sedang disibukkan dengan kematian salah satu anaknya, ya, seperti itu, ya, sehingga baru menyusul di waktu pagi, ya. Fa'atba'uhum musyriqin. Kemudian falamma taro al-jam'an,
Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka pada akhirnya dua pasukan itu pun udah saling melihat gitu ya. Ibaratnya tadi ya, pasukannya Nabi Musa dan Bani Israel sudah mentok di pinggir pantai gitu ya. Kemudian Fir'aun ya, meskipun agak telat gitu ya, tapi tetap aja bisa ngejar gitu ya, karena udah mentok di pantai ya. Nah di saat itulah ada salah satu dari Bani Israel ya, kaumnya Nabi Musa berkata, inna lamudrakun. Wah, celaka nih, kita pasti kesusul ini, kita pasti ketangkep ini. Nah, tapi mendengar provokasi ini ya, pernyataan ini, Nabi Musa sebagai seorang nabi dan juga pemimpin ya, beliau tidak panik ya, tidak takut, bahkan beliau menyebarkan ketenangan. Beliau berkata, qala kalla, tidak akan ya. Inna ma'iya rabbi sayahdin, karena bersamaku ada Rabbku yang akan memberikanku petunjuk, yang akan menyelamatkanku ya. Sayahdin. Maka di sini adalah puncak tauhid ya, yang Nabi Musa ajarkan ya, ketika dalam kondisi yang sangat sangat mendesak ya, sangat kepepet gitu ya. Sudah gimana coba, udah pasukan yang nggak punya senjata, kebanyakan isinya itu sudah orang-orang lemah gitu ya, dikejar sama pasukan yang senjatanya lengkap ya, dan jumlahnya lebih banyak ya. Maka disinilah seorang nabi ya, Nabi Musa alaihissalam tampil sebagai sosok ya, pemimpin dan sebagai utusan Allah. Beliau membantah dengan tegas ya, kalla, sekali-kali tidak. Ini adalah bentuk yakinnya beliau sama Allah ya, bahwa selama beliau itu dalam misi, beliau menjalankan perintahnya Allah ya, pasti Allah bersama beliau. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya Allah bersamaku dan pasti akan memberikanku jalan keluar, akan memberikanku petunjuk. Nah, di sini kita juga mengambil pelajaran ya, mengambil pelajaran ya, agar kita senantiasa yakin ya, selama kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang Allah ridhoi, Allah tunjukkan, maka setiap kesulitan yang dihadapan kita, maka Allah akan membersamai kita gitu ya. Dan saat itu Nabi Musa nggak tahu ya, nanti gimana caranya nih nyebrang laut atau gimana, tapi beliau hanya yakin bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar gitu ya. Nah, ini bisa menjadi kita contoh ya, saat kita lagi mentok, kita lagi ada masalah apa ini, dan kita sudah berserah kepada Allah, kita lakukan yang Allah perintahkan, kita yakin Allah bersama kita, Allah akan berikan jalan keluar, entah gimana caranya gitu ya. Yang kemudian saat itu Allah memerintahkan Nabi Musa memukul lautan yang itu di luar di luar prediksi ya. Beliau nggak menyangka berikutnya akan disuruh memukul lautan ya. Pas ketemu lautan belum tahu, oh nanti saya akan memukul lautan terus terbelah, belum kepikiran. Ketika sudah benar-benar mentok baru disuruh memukul lautan ya. Dan ternyata Allah buka lautan itu menjadi jalan untuk beliau ya. Baik, hadirin rahimakumullah, kemudian Allah melanjutkan fa'auhayna. Nah, baru
ketika Nabi Musa sudah berserah, sudah yakin sama Allah, maka fa'auhayna ila Musa, maka kami wahyukan kepada Musa, perintahkan kepada beliau, an adrib bi'asokal bahr, pukullah lautan itu dengan tongkatmu itu. Beliau juga belum tahu bahwa tongkatnya itu ternyata bisa belah lautan gitu. Yang beliau tahu hanya tongkatnya ini kemarin-kemarin dilempar jadi ular gitu. Nah, kesaktiannya itu di situ. Fanfalaqa fakana kulli firqin kattaudil azim. Nah, kemudian lautannya terbelah ya, memberikan jalan ya, dan setiap belahan ini seperti gunung yang besar, gunung yang tinggi. Wa azlafna thammal akharin. Maka satu golongan diselamatkan ya, dan satu lagi tenggelam gitu ya. Pelajaran ya dari terbelahnya lautan dengan tongkatnya Nabi Musa, ketika beliau memukul lautan, itu bukan berarti ya, tongkatnya yang ajaib ya, tongkatnya yang sakti ya. Katanya tongkatnya sekarang masih ada ya, di museum. Tapi kalaupun kita pinjam tongkatnya gitu ya, buat mukul lautan, nggak ngefek apa-apa ya. Buat mukul sungai sini nggak ngefek, nggak terbelah apa-apa. Karena yang menghendaki itu Allah gitu. Saat itu ya, pas di momentum itu memang Allah menghendaki lautan terbelah gitu. Yaitu dengan cara Nabi Musa disuruh mukul lautan. Adapun fisik tongkatnya itu tidak efek apa-apa ya. Sekarang di mana? Di Turki atau di mana? Di museum ada tongkat Nabi Musa. Ya. Kita lempar pun nggak jadi ular juga, udah nggak gitu. Karena yang sakti yang menghendaki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu Bani Israel diperintahkan untuk masuk ke dalam jalan yang dibukakan tadi ya. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa di sana ada 12 jalur ya. 12 jalur lewat sampai dia sudah selamat. Fir'aun dan tentaranya ikutan masuk gitu. Ikut masuk. Tapi ketika sampai di tengah-tengah ya, Allah kembalikan lagi lautan menutup ya, menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya gitu ya. Dan pada saat itulah momentum Fir'aun itu akhirnya taubat gitu kan ya. Beliau berkata, saya udah tenggelam itu, udah mau kemasukan air gitu kan ya, udah tenggelam di tengah lautan. Qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Di ayat lain disebutkan, saya beriman, ya Allah saya beriman dengan yang diimani Bani Israel. Kemudian tapi sudah terlambat ya. Al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal zalimin. Minal kafir minal zalimin. Lupa ayatnya. Intinya tobatnya nggak diterima, bahkan dibantah. Fir'aun baru sekarang kamu mau beriman, mau bertobat pas sudah tenggelam gitu ya. Nah, akhirnya tobatnya nggak diterima, dia mati. Kemudian diselamatkan jasadnya ya. Pada hari ini saya selamatkan jasad kamu ya, jasadnya Fir'aun, agar menjadi pelajaran buat seluruh alam, menjadi orang-orang yang menjadi pelajaran buat orang-orang setelahmu. Nah, ini satu poin bahwasanya kenapa
Fir'aun tenggelam tapi nggak ditolong ya, karena sebelumnya beliau tidak mau beriman, tidak mau mengingat Allah, nggak mau bertobat sebelum kesulitan itu. Sedangkan di kisah lain ada orang tenggelam tapi diselamatkan oleh Allah, yaitu kisahnya Nabi Yunus alaihissalam ya. Beliau juga tenggelam tapi diterima tobatnya, bahkan disayang sama Allah ya. Karena sebelumnya beliau termasuk orang-orang yang berzikir sama Allah. Walaula annahu kana minal musabbihin, kalau Nabi Yunus itu enggak termasuk orang yang banyak bertasbih ya sebelumnya dan ketika di saat kondisi itu ya, lala fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan terus tenggelam di perut ikan itu sampai hari kiamatnya. Ini sebuah pelajaran kalau kita ingin ditolong Allah saat kesulitan ya, saat genting, maka kita harus banyak ingat Allah saat kita lapang, saat kita diberikan kondisi yang mudah gitu ya. Ini pelajaran dari kisah ini. Kemudian Allah tutup ya, terakhir wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya semuanya, summa aghraqnal akharin, kemudian kami tenggelamkan yang lain. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya yang di dalam yang demikian itu ada sebuah ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, akan tapi kebanyakan kita itu tidak mengambil pelajaran, tidak beriman dengan kisah-kisah ini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan Allah lah Rabbmu adalah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini, dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi lapang maupun sempit ya, dan kita termasuk orang yang selalu ditolongnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.